Ibu dan saya tadi kita bacakan secara bergiliran dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Kita boleh sama-sama belajar bagaimanakah menjadi orang yang bijaksana sebagai pengikut Tuhan Yesus. Banyak hal Ibu yang kita bisa temukan dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayat 21. Kalau di ayat yang pertama, yaitu menjaga nama baik, karena nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Kemudian tidak hanya itu saja, orang yang bijaksana dia pasti menghindarkan dirinya dari segala hal-hal yang jahat yang dapat merugikan dirinya. Dia tidak akan mungkin mau melakukan hal-hal yang jahat, karena dia mengerti dan tahu bahwa hal-hal jahat itu pasti mendatangkan kerugian buat dirinya. Hal-hal yang jahat pasti tidak akan mungkin mendatangkan berkat Tuhan, tidak akan mungkin Ibu. Dan orang bijak tahu itu, makanya dia memilih untuk menghindari hal-hal yang jahat untuk tidak dilakukan. Kemudian orang bijak juga adalah orang bijaksana adalah orang yang mau rendah hati, ya. Orang yang mau belajar untuk mendengar nasihat dan juga mau melakukan nasihat. Karena yang paling penting ketika dia menerima nasihat firman Tuhan, maka dia pasti bersedia dengan kerendahan hati menerimanya dan mau melakukannya. Ibu-ibu, tidak salah kalau firman Tuhan selalu menasihati kita. Terkadang firman Tuhan menasihati kita dengan bahasa kasih yang lembut, tetapi terkadang ada saat dan waktu di mana firman Tuhan harus menasihati kita dengan tegas dan keras. Tetapi sama-sama tujuannya baik, ya. Dengan bahasa yang lembut dan penuh kasih ataupun dengan bahasa yang tegas dan keras, tujuannya sama, Ibu. Kalau itu adalah nasihat firman Tuhan, tujuannya pasti mendatangkan kebaikan untuk kita. Dan kalau kita mau bijaksana, marilah kita bersedia dengan kerendahan hati mau menerima nasihat firman Tuhan itu dan mau juga untuk melakukannya. Hanya orang yang bijaksana yang pasti mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang baik hati, orang yang tidak mungkin dia tidak akan mungkin menjadi pencemooh. Kemudian apalagi Ibu, dia tidak akan mungkin berbuat curang, ya. Karena orang bijaksana itu adalah orang-orang yang pasti melakukan hal-hal yang baik. Dia pasti berkarakter yang baik. Apalagi kalau dia adalah pengikut Tuhan Yesus, pasti dia akan menjadi orang yang bijaksana yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Karena dia adalah pengikut Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pembelajaran rohani ibu dan saya, bahwa kita perlu menjadi pengikut Tuhan Yesus yang hidup bijaksana, agar ketika kita menjalani hari-hari hidup kita senantiasa menjalani hari-hari hidup kita dengan berpikir positif dan dengan bertindak dengan benar, bertindak dengan bijaksana. Karena itulah yang Tuhan harapkan dari ibu-ibu dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu ibu-ibu, marilah kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang hidup bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada ibu-ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menasihatkan kami bahwa Tuhan mengharapkan kami menjadi pengikut-Mu yang hidup bijaksana sesuai firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau tolong kami agar kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi berkat untuk pasangan kami menjadi berkat untuk sesama kami menjadi berkat untuk keluarga kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan berdampak baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Pada WL saya persilakan.